Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi benzena. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Peta konsep pada pembelajaran benzena itu nanti benzena itu dia akan menghasilkan senyawa turunan benzena. Yang akan kita bahas nanti ada rumus struktur dari benzena, tata nama IUPAC-nya, kemudian sifat dan kegunaan. Untuk kegunaan dan reaksi dari senyawa benzena itu nanti akan saya bahas di materi pembelajaran berikutnya. Struktur benzena, jadi benzena itu dia berasal dari kata benzol. Benzol itu artinya senyawa yang berasal dari asam benzoat yang telah diambil atom-atom oksigennya. Untuk pengambilan atom-atom oksigen dari asam benzoat ini dia pernah dilakukan atau pertama kali dilakukan oleh ahli kimia dari Jerman. Rumus struktur senyawa dari benzena itu adalah CH2, ikatan rangkap 2, berikatan dengan CH, kemudian dia berikatan dengan C, kemudian ikatan rangkap 3, kemudian CH, rangkap 2, CH gitu. Untuk penemu dari struktur benzena itu dituliskan oleh Friedrich August Kekule itu pada tahun 1865. Jadi Kekule mengajukan struktur molekul benzena, yaitu struktur yang bentuknya dibuat sebagai heksagonal dengan 3 ikatan rangkap 2 dan 3 ikatan tunggal. Struktur senyawa benzena menurut Kekule, ikatan rangkap pada senyawa benzena itu dia dapat berpindah atau mengalami resonansi. Jadi ikatan rangkap 3-nya ada 3, ikatan tunggalnya juga ada 3, kemudian dia membentuk ikatan dengan bentuk heksagonal gitu ya. Ketika dia beresonansi dia dapat dituliskan dengan gambar seperti ini. Hanya ini dia dihilangkan karena dia sudah melekat pada sini sehingga ikatannya CH gitu ya. Nah, gejala resonansi ini disebabkan karena adanya satu elektron bebas pada orbital p-nya. Elektron bebas inilah yang berasal dari sisa valensi C atau 4 dikurangi dengan jumlah elektron yang digunakan untuk ikatan. Dengan kata lain, dengan 2 atom lain atau dengan 1 atom H gitu. Nah, kalau dia mengalami resonansi, artinya bagaimana? Artinya ketika ikatan rangkap 2-nya ini dia bisa bergeser gitu ya. Yang jelas ikatan rangkap 2 tunggal, 2 tunggal, 2 tunggal. Nah, dia dapat mengalami resonansi atau perpindahan sehingga dia dapat dituliskan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Karena dia bisa berpindah-pindah mengalami resonansi, tapi resonansinya itu dia tetap stabil ya, rangkap 2 dan tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Keadaan tumpang tindih pada orbital P ini dia menyebabkan adanya awak elektron yang terdelokalisasi. Delokalisasi pada elektron ini membuat ikatan molekul benzena menjadi stabil. Delokalisasi elektron yang berbentuk lingkaran yang seperti tadi saya tunjukkan itu merupakan ciri khas dari senyawa aromatik yang membedakan dia dengan senyawa siklik lainnya. Sifat kimia dari senyawa benzena. Yang pertama, dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik, misalnya alkohol, eter. Eter contohnya seperti dietil eter gitu. Senyawa aromatiknya dia berwujud cair, mudah terbakar, dan tidak berwarna. Dia tidak dapat dioksidasi dalam larutan KMNO4 meskipun dia memiliki ikatan rangkap 2.
Yang keempat, dia uap benzenanya ini berbahaya karena dia beracun dan berbau tidak enak. Yang kelima, dia membeku pada suhu 5,5 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 80 derajat Celcius atau 80,1 derajat Celcius. Reaksi adisi dia tidak semudah pada alkena. Ini disebabkan kenapa? Karena dilokalisasi elektron pada ikatan rangkapnya, sehingga lebih mudah dia mengalami reaksi substitusi. Tata nama senyawa turunan benzena, yang pertama itu turunan dari senyawa benzena itu diperoleh dengan menggantikan satu atau lebih atom H pada benzena dengan gugus substituennya. Jika satu atom H yang dia diganti akan diperoleh gugus fenil C6H6 strip gitu. Kemudian rantai induk pada senyawa turunan benzena ini dia merupakan cincin benzenanya. Senyawa benzena untuk penamaannya ini dia tergantung dari gugus substituen yang terikat. Jadi harus disebutkan terlebih dahulu gugus substituennya, baru nama dari benzenanya. Ada 3 macam substituen yang nanti dia mempengaruhi dari tata nama dari senyawa turunan benzena. Nah, kali ini yang akan saya bahas pada slide ini adalah ketika dia dengan satu substituen, gitu ya. Nah, ada 7. Yang pertama, ketika gugus fungsionalnya atau substituennya itu kita beri ganti dengan OH itu, maka nanti namanya menjadi fenol atau hidroksibenzena. Yang kedua, ketika kita ganti dengan substituennya itu dia CH3, itu nanti namanya menjadi toluena atau metilbenzena. Kalau substituennya itu saya ganti dengan NH2, maka nanti namanya menjadi anilin atau amin benzena. Kalau substituennya itu yang keempat itu adalah NO2, itu kita ganti, itu nanti kita tambahkan, itu nanti namanya menjadi nitrobenzena. Kemudian kalau substituennya CHO, ini gugus aldehid gitu ya, itu nanti namanya menjadi benzaldehida. Kemudian kalau kita ganti substituennya dengan gugus fungsional asam karboksilat, itu nanti dia namanya menjadi asam benzoat. Sedang substituennya kita ganti dengan gugus halida gitu ya, itu nanti dia menjadi namanya halogen benzena atau halobenzena gitu ya. Misalnya di sini Cl, maka nanti namanya jadi klorobenzena. Ini misalnya F, sehingga nanti jadinya fluorobenzena. Gitu anak-anak. Untuk turunan benzena dengan 2 substituen gitu, jika gugus substituennya itu mengikat cincin benzena pada 2 substituen dengan posisi yang berbeda-beda, ada 3 posisi. Misalnya dia berada di posisi nomor 1 dan kedua, maka nanti namanya menjadi orto. Kalau dia berada di nomor 1 dan di nomor 3, itu namanya bisa diganti menjadi meta. Kalau dia di nomor 1 dan 4, maka namanya menjadi para atau bisa disingkat dengan, kalau orto itu disingkat dengan O, meta disingkat dengan M, para disingkat dengan P. Contoh turunan benzena dengan 2 substituen. Contoh yang pertama, ketika dia memiliki substituen kloro, maka nanti menjadi namanya 1,2 diklorobenzena atau diklorobenzena, atau boleh ditulis orto diklorobenzena.
Contoh yang kedua, misalnya dia di posisi 1 dan 3, maka namanya 1,3 diklorobenzena atau boleh dituliskan dengan metadiklorobenzena atau dituliskan dengan M diklorobenzena. Contoh yang ketiga itu misalnya Cl-nya saya letakkan di nomor 1 dan di nomor 4, ini nanti namanya menjadi 1,4 diklorobenzena atau para diklorobenzena atau boleh dituliskan dengan P diklorobenzena. Turunan benzena dengan dua substituen berbeda. Kalau tadi substituennya sama, kalau yang ini substituennya berbeda. Maka perlu kita lakukan dengan urutan prioritasnya. Semakin ke kanan, maka prioritasnya semakin turun. Maka yang diprioritaskan utama itu yang berada di sebelah kanan untuk penamaannya, gitu ya. Saya beri contoh, misalnya di nomor 1 ada nitro, di nomor 2 ada hidrokso. Maka nitro dan hidrokso ini kan lebih kuat hidrokso. Maka hidroksonya ini atau fenolnya ini dia diletakkan di belakang. Jadi yang paling kuat atau prioritas utama itu dia diibaratkan dia sebagai nama induknya. Maka nama induk itu diletakkan di belakangnya. Maka nanti namanya jadi 1,2 nitrofenol atau ortonitrofenol atau O-nitrofenol, gitu ya. Kemudian ketika di sini kebetulan ini saya beri sama ya untuk membedakan. Yang pertama itu metil, di ketiga juga ada metil, maka namanya menjadi 1,3 dimetilbenzena atau boleh metadimetilbenzena atau boleh dituliskan juga dengan M dimetilbenzena. Kemudian contoh yang ketiga saya buat di sini CH3 dan OH. Maka yang diprioritaskan itu adalah fenolnya karena CH3 ini kan dia R ya, alkil ya. Maka lebih kuat yang fenol daripada alkil. Maka namanya menjadi 1,4 gitu. Metilfenol atau boleh dituliskan dengan parametilfenol atau boleh dituliskan juga dengan P-metilfenol gitu. Senyawa turunan benzena dengan 3 substituen. Jika gugus substituen yang mengikat cincin benzena itu ada 3 gugus, maka penamaan senyawa dimulai dengan menyebutkan. Jika dia disebutkan dengan visinal atau disingkat dengan V, maka untuk menyebutkan substituen yang mengikat atom C pada nomor 1, 2, dan 3. Yang kedua, dia disebut dengan asimetrik atau disingkat dengan A untuk substituen pada posisi 1, 2, dan 4. Yang ketiga, ketika dia dikatakan atau disebut dengan simetrik atau dilambangkan dengan S untuk substituen pada posisi 1,3,5 atau dapat juga dengan menyebutkan nomor posisi substituennya. Contohnya misalnya, ini dia ada 3 nitro gitu ya, nitro dan ada metil. Maka yang kuat adalah lebih kuat metilnya, maka dia diutamakan sehingga namanya menjadi 2,4,46 dinitri-nitrotoluena. Kemudian ada 2 Cl dan OH gitu ya. Maka penomorannya menjadi 3,5 diklorofenol. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you.